Pernah nggak kamu tiba-tiba ditambahkan ke grup WhatsApp lama, padahal kamu nggak pernah bikin? Dan yang lebih aneh, semua anggotanya udah meninggal sejak 12 tahun lalu. Itu yang dialami Fajar. Dia pikir hidupnya udah jauh dari masa lalu yang kelam. Tapi satu pesan dari satu grup bikin semuanya balik lagi. Mereka nggak marah. Mereka cuma bilang satu hal. Kita udah nunggu kamu, Jar. Jangan tonton sendirian, karena cerita ini bukan sekedar kisah horor biasa. Ini tentang janji yang belum ditepati, dan kursi yang belum sempat ditempati. Selamat datang di Bayangan Mengerikan. Dan inilah kisah chat grup alumni yang seharusnya sudah mati. Namaku Fajar. Umurku 27 tahun, sekarang kerja di Jogja sebagai desainer grafis. Hari-hariku ya begitu-begitu aja. Pagi kerja, malam pulang, sesekali nongkrong, nonton, tidur. Hidupku cukup tenang, gak pernah ngalamin hal-hal aneh. Tapi semua berubah di satu malam. Tepat jam 1 lewat dikit, HP ku bunyi. Awalnya kukira notifikasi kerjaan atau grup kantor. Tapi pas kulihat, yang muncul malah bikin bulu kuduku berdiri. Anda ditambahkan ke grup alumni SMA Negeri 6, Angkatan 2011. Aku sempat bengong. Grup alumni? Oke, masuk akal. Tapi aku nggak ingat ada yang pernah ngajak bikin grup ini sebelumnya. Waktu aku buka grupnya, jantungku langsung berdebar keras. Nama-nama di dalam grup itu ada Aldi, Dinda, Roni, Maya, semuanya teman. Teman SMA aku yang sudah meninggal. Dalam kecelakaan bus waktu study tour 12 tahun lalu, tragedi itu masih membekas jelas. Kami waktu itu mau ke Batu, tapi aku nggak ikut karena harus jaga ayahku yang masuk rumah sakit. Mereka tetap jalan, dan mereka nggak pernah kembali. Kecelakaan itu terjadi di Tol Pandaan. Bus mereka nabrak truk besar. Bagian belakang bus remuk total. Semua yang duduk di belakang meninggal di tempat, termasuk sahabatku, Aldi dan Dinda. Cewek yang dulu sempat aku suka diam-diam. Aku nggak pernah benar-benar pulih dari kejadian itu, dan sekarang mereka muncul lagi di grup WhatsApp. Aku scroll isi grupnya, tanganku dingin, isinya Aldi ngetik, nunggu siapa sih lama banget, lalu dibalas Dinda, Fajar belum nyusul ya, lanjut Roni, dia lupa janji ya, kemudian Aldi balas lagi, dulu dia nggak ikut, sekarang nggak bisa nolak. Rasanya nggak masuk akal, tapi chatnya hidup, kayak beneran mereka ngetik. Profil mereka nggak berubah, foto zaman SMA. Tapi yang bikin makin ngeri, nomor-nomor itu udah nggak aktif sejak 2012. Aku langsung keluar dari grup. Tapi 5 menit kemudian, notifikasi masuk lagi. Aku ditambahkan ulang, dan satu chat muncul. Chat dari Dinda yang isinya, jangan keluar lagi ya Jar, kita udah nunggu lama. Tanganku gemetar. Aku nyaris nggak bisa napas. Karena suaranya, suara Dinda, entah kenapa mulai terngiang di kepalaku, padahal cuma lewat teks. Aku nggak bisa tidur malam itu. HP ku posisikan layar ke bawah, tapi rasanya tetap kayak ada yang ngawasin. Dari balik jendela kamarku, bulu kuduku berdiri tiap kali angin malam ngerayap masuk dari celah ventilasi. Aku mikir, mungkin ini cuma halusinasi aja. Tapi makin lama, rasa bersalah yang udah lama aku kubur mulai muncul lagi ke permukaan. Dulu, aku sempat janji bakal duduk di sebelah Aldi. Bahkan kami udah tukeran posisi duduk. Tapi karena ayahku tiba-tiba masuk rumah sakit, aku batal berangkat. Tempat duduk itu jadi kosong. Dan bagian itu yang paling hancur pas bus nabrak. Besok siangnya, aku chat Rio, teman SMA yang juga nggak ikut waktu itu. Aku nanya pelan-pelan, lo pernah dimasukin ke grup aneh nggak yo? Isinya anak-anak yang waktu itu. Rio langsung ngetik cepet, anjir. Lo juga Jar? Gua dikirimin link grup WA. Isinya mereka semua, Aldi, Dinda, Maya. Gue langsung keluar waktu itu. Kami ngobrol panjang, dan ternyata bukan cuma kami berdua. Ada 2 alumni lain yang juga pernah ngalamin hal serupa. Entah gimana, mereka semua yang masih hidup, tapi nggak ikut naik bus itu kayak lagi ditarik pelan-pelan balik ke perjalanan yang dulu nggak pernah selesai. Tapi yang bikin aku benar-benar merinding, Rio bilang dia pernah bales chat dari grup itu, katanya cuma iseng doang, sekedar nostalgia. Dia ngetik, iya, gua kangen juga kok. Setelah itu, dia diem. Aku tunggu dia ngetik lagi. Dan akhirnya dia nulis, semalam gua mimpi naik bus. Aldi duduk di depan, badannya gosong kayak habis kebakar. Dia noleh ke gua, terus bilang, ayo naik, kursimu masih kosong. Saat baca itu, tanganku langsung gemeter. Karena aku tahu, kursi kosong itu sebenarnya buat aku. Malam ketiga, aku udah berusaha buat gak mikirin apa-apa. Tapi jujur aja,
Aku makin ngerasa nggak tenang. Ada sesuatu yang kayak narik pikiranku terus-menerus ke arah yang sama. Jam 1 dini hari, HP-ku bunyi lagi. Kali ini bukan dari grup, tapi dari chat pribadi. Atas nama Dinda. Masih ingat danau di belakang sekolah? Datang ke situ malam ini. Jam 12, sendirian. Kita mau ngobrol. Aku baca berulang-ulang. Jantungku berdetak nggak karuan. Aku nggak bales. Tapi seolah-olah tubuhku nggak mau nurut. Sekitar jam 11 lewat 45 menit malam, kakiku udah di jalan. Aku bahkan gak sadar kapan aku memutuskan buat pergi. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan redup, dan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Sampai di danau, tempat itu kosong. Tapi suasananya aneh, terlalu sunyi, dan hawa dinginnya gak biasa. Kabut tipis mulai turun perlahan. Dari kejauhan aku lihat sosok berdiri di dekat air, seragam putih abu-abu, rambut panjang, punggungnya membelakangiku. Dinda, bisikku pelan, gemetar. Dia menoleh, senyumnya kecil, tapi bukan senyum yang menenangkan, lebih ke perasaan sedih yang dalam. Akhirnya datang juga, katanya lirih. Dia melangkah pelan ke tepi danau. Ini tempat yang dulu kita suka datengin, tapi lo tinggalin kita semua. Aku nggak bermaksud tinggalin, suaraku serak. Nggak apa-apa, katanya. Matanya kosong, tapi perjalanan kita belum selesai. Dia lalu nunjuk ke air. Permukaannya bergetar, berubah gelap, dan dari dalamnya, pelan-pelan muncul bayangan. Bus yang terendam, rusak di balik jendelanya. Aku lihat mereka. Aldi, Roni, Maya, semua diam. Duduk menatap ke arahku, seakan mereka masih nunggu satu penumpang terakhir. Besok paginya, tubuhku panas luar biasa. Demam tinggi, kepala nyut-nyutan, seluruh badanku lemas, kayak habis dijatuhin dari ketinggian. Aku gak masuk kerja, cuma bisa tiduran sambil nahan mual dan rasa aneh yang terus menghantui. Malamnya, aku tertidur dalam keadaan meracau, dan mimpi itu datang. Mimpi yang gak kerasa seperti mimpi. Aku duduk di dalam bus tua, kursinya sobek-sobek, kainnya bau lembab, jendelanya retak, sebagian buram. Lampu dalam bus redup, berkedip pelan, suasana sunyi. Sampai satu persatu mereka naik. Aldi masuk duluan, senyumnya aneh lalu menusel. Roni, Dinda, Maya, dan lainnya. Mereka semua duduk tenang di kursi masing-masing. Diam, tapi matanya semuanya tertuju padaku. Aldi duduk di sampingku. Dia noleh pelan, ekspresinya datar. Kita udah lengkap sekarang, katanya. Aku pengen teriak, tapi nggak bisa. Suaraku hilang, nafasku berat, dan tanganku kaku. Dinda berdiri di depan, di samping sopir yang wajahnya nggak kelihatan. Dia cuma bilang, pelan banget, kita balik ke tempat semula ya. Bis mulai jalan, guncangannya pelan, tapi anehnya seluruh tubuhku berat kayak diseret. Di luar jendela, cuma ada kegelapan total. Gak ada kota, gak ada jalan, gak ada dunia. Pas semuanya makin gelap, tiba-tiba aku bangun, napas ngos-ngosan, keringat dingin ngalir dari pelipis sampai leher. Hari itu juga aku langsung packing, pindah kos, ganti nomor. Hapus semua kontak dari masa SMA, tapi tetap satu hal gak pernah hilang. Setiap jam 1 pagi, layarnya nyala sendiri, tanpa bunyi, tanpa getar. Hanya satu pesan muncul di tengah layar hitam. Ayo naik, udah lengkap sekarang. Kalau kamu pikir cerita ini cuma mimpi buruk, coba lihat HP kamu. Siapa tahu, ada grup yang tiba-tiba muncul tengah malam, dan isinya bukan orang hidup lagi. Kursi itu masih kosong, mereka cuma nunggu satu nama lagi buat lengkap. Semoga aja bukan namamu. Kalau kamu pernah ngalamin hal serupa, grup aneh, mimpi yang terasa nyata, atau pesan dari nomor yang udah mati, ceritain di kolom komentar. Biar kita tahu, kamu nggak sendirian. Jangan lupa like video ini, subscribe ke Bayangan Mengerikan, dan aktifkan loncengnya, karena cerita menyeramkan berikutnya bisa jadi tentang kamu.